Tapi itu tadi, kamu bisa perhitungkan. Kamu kan hanya masak snappernya ini paling cuman max 80 gram. 80 max. 80 gram, terus tadi saya lihat kamu bikin bumbu gulainya itu terlalu banyak. Jadi nanti pakai perhitungan yang cermat, sehingga kamu nggak kelamaan wasting time di situ. Oke, next. Bunga. Challenge kedua dipanggil terancam ini. Sudah pasti terancam dan sudah ada 2 orang yang masuk pressure test. Fix kayaknya aku masuk deh ini. Bunga, ini apa? Pan-seared thread snapper with sweet potato mashed. Terus ada dabu-dabu, saya campur sama potato juga, maunya kayak seperti salad. Terus di atas ikannya ada crispy sweet potato. Ubi ungu dan ubi Jepang. Pakai saus gulai. Ini teksturnya kan? Yes. Saya mau tanya sama kamu. Satsumaimo, kamu goreng jadi crunchy. Yes. Terus kamu taruh di kertas ikan ini. Yes. Nambah tekstur. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Tidak ada contrast color. Oh, yes. And why Okay. you do that? Alright. Terus ini, buset. Aduh. Jadi di dabu-dabunya kamu masukin sweet potato direbus aja? Kukus. Oh, dikukus. Masak ikan gimana caranya? Pan-seared, kulitnya dulu, setelah dapat crust, warna, balik. Lalu setelah itu saya basting butter. And then after that, done. It's a fish. Kamu basting butter gunanya buat? Biar gurih aja, Chef. That's a technique yang boleh dibilang if you have an extra skill dan you know what you're doing. Untuk snapper ukuran seperti itu, kamu nggak mau pusing, kamu masih mesti ngerjain yang lain. What I would do, season dengan baik, sear bagian kulit sehingga sudah mulai browning dan agak crunchy. Saya akan balik, saya akan masuk di oven. That's what a pan-sear is. Simple. When people base a steak, dia infuse other flavor. Untuk ikan bukannya kamu nggak bisa melakukan itu. Bisa, tetapi what for? Apalagi kamu doing a lot of thing. Saya personally yang fail buat saya adalah ikannya. Memang dia tidak sekering dari penampakannya, dalamnya masih agak mendingan, tapi seasoningnya habis. Yang menjadi masalah di saya di sini sebenarnya adalah plating. How you plate this. Terus your mash satsumaimo-nya segitu banyak. That's the problem. Di sini jadinya messy, overworked, tidak appropriate. Selain dicerca teknikku hanya untuk profesional dan aku eksekusinya kurang, Chef Juna juga berkomentar, mashed sweet potatoku ini tidak proporsional dengan ikan sekecil itu dan terlalu banyak nih mashed sweet potatonya. Iya, Chef. Karena apa? Aku pikir karena harus meng-highlight, aku langsung tuang aja nih yang banyak. Bunga, saya ngerasa tadi pada saat visit ke bench, saya sudah coba ngingetin saus gulai kamu. Belum mateng. 2, kunyit terlalu banyak sehingga ada rasa pengar, apa? Pahit. Iya, dan pahit, dan bau langu. Jadi next time, red snapper will goes well sama gulai ini. Harusnya ini cocok. Hidangannya ini harusnya baik, bagus. Tapi itu tadi, kamu bisa perhitungkan. Kamu kan hanya masak snappernya ini paling cuman max 80 gram. 80 max. 80 gram, terus tadi saya lihat kamu bikin bumbu gulainya itu
terlalu banyak. Jadi nanti pakai perhitungan yang cermat, sehingga kamu nggak kelamaan wasting time di situ. Terus ya itu tadi, penampilannya buat saya jadinya kayak sedikit berlebih. Ya, Bunga, terima kasih. Harusnya kalau memang ini buat satu porsi aja, aku bisa menumis bumbu cukup untuk satu porsi aja dan tidak terlalu banyak. Ya bener sih Chef, memang aku chaos banget itu tadi. Bunga, for me itu udah pasti kalau plating is too much. Kalau saya cuma bisa tambahin, sebenarnya perpaduan rasanya sih actually is okay. The relish, karena kamu udah punya 2 komponen, satu ubi garing atasnya dan sweet potato. For me the relish, you don't need the sweet potato anymore. For me, because kalau di relish itu dabu-dabunya, aku lebih suka just sour and kicking aja. That's for me. Thank you Bunga. Oke, thank you, Chef. Dari komentar juri terhadap hidanganku, ada positif, ada negatifnya. Aku nggak ngerti nih harapanku setipis apa untuk tidak masuk pressure test. Kami akan berdiskusi lebih lanjut untuk menentukan siapa yang aman dari pressure test dan siapa yang akan masuk ke pressure test. Oke, kami sudah berdiskusi ya untuk menentukan siapa-siapa aja dari kalian yang terselamatkan dari pressure test dan juga yang harus berjuang kembali untuk meraih mimpi kalian di pressure test. So, Biasanya di challenge kedua itu yang dipanggil masakannya itu perlu dikaji ulang. Ijen, kami panggil sebenarnya adalah karena hidangan kamu yang terbaik dalam pengolahan ubi. Ternyata Ci Ichan dipanggil karena masakannya yang paling enak. Thank you, Chef. Bunga dan Alfavira, Miki dan Oki sudah duluan mempersiapkan diri untuk ikut pressure test. Alfavira, Iya, Chef. pertama, burn bus cheesecake kamu itu belum completely jadi burn bus cheesecake. Kemudian agak sedikit split dan kombinasi flavor yang dominan manis dan bahkan manis. Kemudian ada tekstur crumble-nya juga soggy. Bunga, ikan kamu terlihat agak sedikit kering, namun dalamnya masih bagus. Puree kamu bagus, relish kamu masih oke. Secara taste-wise, kalau digabung, masakan kamu masih oke. Hanya sedikit kekurangannya pada saat kamu menumis base-nya atau paste dari gulainya. Masakan kamu aman. Alfavira, persiapkan diri kamu untuk ke pressure test menyusul Oki dan Miki. Aku harus pressure test lagi. Nyaris sedikit lagi aku masuk pressure test. Untungnya aku lolos, aku nggak mau lagi ada di posisi ini. Sisanya kalian semua aman. Untungnya hari ini aku masih bisa selamat dan aman dengan dish yang aku bawain. Menurut aku kalau dapet challenge kayak gini kita nggak boleh overthinking parah sih. Aku senang banget karena aku nggak masuk pressure test, aku aman dan aku siap untuk next challenge. Sampai jumpa besok, kita menyaksikan teman-teman kalian yang masih harus berjuang di pressure test. Thank you, Chef. Alhamdulillah aku lega banget aku bisa melaju ke babak selanjutnya tanpa ngikutin pressure test.